Baik, Mbak Aneke, tentunya DPLK menyambut baik ya dengan disahkannya Undang-Undang P2SK ya, pengembangan dan penguatan sektor keuangan yang mungkin untuk industri dana pensiun sendiri ini suatu hal yang luar biasa karena kalau kita bicara undang-undang dana pensiun itu sudah berumur lebih dari tiga dasawarsa ya, Undang-Undang 11 tahun 92 dan sampai saat ini belum dilakukan revisi. Dengan adanya Undang-Undang P2SK ini tentunya akan sekaligus ya merevisi Undang-Undang Dana Pensiun Undang-Undang 11 tahun 92. Ya, namun demikian dari kami ya dari Asosiasi Dana Pensiun Lembaga Keuangan atau PDPLK mencermati ya banyak hal terkait dana pensiun dan kami sudah memberikan masukan dan juga FGD kepada pemerintah ya melalui Kementerian Keuangan itu belum dimasukkan ya sebagai contoh terkait dengan fleksibilitas dari dana pensiun ya sebagai pengemban amanat untuk memberikan pensiun sukarela bagi seluruh masyarakat Indonesia. Nah, itu yang saya kira nanti pada saat pembahasan aturan turunannya dari Undang-Undang P2SK ini khusus untuk dana pensiun perlu dipertahankan fleksibilitas ya bagi industri dana pensiun khususnya dana pensiun lembaga keuangan. Itu Mbak Aneka dari kami. Baik, Pak Nanang, jika lembaga dana pensiun ini akhirnya masuk dalam kategori industri dengan potensi sistemik, Anda lihat apa efek signifikannya untuk lembaga dana pensiun? Ya, tentunya memang beberapa aturan baru yang dalam dana pensiun yang diatur dalam Undang-Undang P2SK ini, kami melihat itu kontraproduktif ya untuk pengembangan dari industri dana pensiun. Balik lagi kalau kita bicara nih, judulnya adalah pengembangan dan penguatan sektor keuangan. Tentunya ini ibarat pisau, ada dua belah pisau ya, ada yang penguatan dan pengembangan gitu ya. Ini mohon izin Mbak Aneke sama melihat ini penguatannya lebih banyak dibandingkan pengembangannya gitu ya. Kami melihat pengembangan cuma satu, di mana pendiri DPLK yang tadinya ada asuransi jiwa dengan bank, saat ini ditambah bahwa manajer investasi itu bisa mendirikan ya mengelola dana pensiun lembaga keuangan, itu satu hal yang positif. Namun ada beberapa hal fleksibilitas sebagai contoh umur pensiun normal itu nanti diatur minimum 55 tahun gitu ya. Terus juga terkait usia pensiun dipercepat itu hanya kurang 5 tahun, sebelumnya 10 tahun, itu akan menghambat fleksibilitas dari dana pensiun. Nah itu tentunya kalau terkait sistemik ya alhamdulillah kalau kita bicara DPLK sampai saat ini ya belum ada kegagalan dana pensiun lembaga keuangan untuk membayarkan dana bagi pesertanya. Makanya kami memang mengharapkan bahwa fleksibilitas DPLK terus dibuka. Terutama balik lagi adalah bagaimana kita mengembangkan banyaknya dana pensiun bagi masyarakat Indonesia. Kurang lebih itu Mbak Aneke dari saya. Pak Nanang, kita tahu ini kalau di asuransi sudah ada lembaga penjaminan polis, begitu LPS. Namun Anda juga sampaikan tadi sebenarnya kalau dana pensiun belum ada kasus gagal bayar sebelumnya. Tapi di masa depan menurut Anda perlu atau tidak semacam lembaga penjaminan ini? Baik, makasih Mbak Aneke. Soal program penjaminan dana pensiun ya, sebagai regulasi mungkin saja ya itu diperlukan untuk masa depan ya. Tapi kita harus pahami Mbak Aneke ya, sepanjang industri DPLK ada di Indonesia ya, dan mungkin juga DPPK dana pensiun, tidak ada penyimpangan atau perbuatan yang melanggar regulasi dan merugikan nasabah, gitu ya. DPLK itu bukan unit link ya, bukan pula saving plan ya, mirip di asuransi. Dana pensiun memiliki karakter khusus ya. Pertama, pilihan investasi ditentukan oleh nasabah ya. Kedua, pengelolaan investasi dilakukan oleh tim investasi ataupun manajer investasi ya. Ketiga, iuran yang dibayarkan untuk masa pensiun ada di bank kustodian, bukan di dana pensiun. Dan empat, ada ketentuan usia atau penakhiran hubungan kerja saat manfaatnya harus dibayarkan. Jadi DPLK sangat prudent ya, bahkan regulasinya pun sudah cukup menjaga keamanan dari nasabah untuk masa pensiunnya. Yang saya sampaikan tadi, dari sejak Undang-Undang Dana Pensiun ada 92 sampai hari ini pun saya pribadi tidak mendengar bahwa ada DPLK tidak mampu ya ataupun gagal membayar manfaat pensiun
bagi nasabahnya. Kurang lebih itu Mbak Aneka dari Baik, saya. artinya sejauh ini sebenarnya belum ada urgensi ya Pak Nanang untuk, lembaga penjaminan dana pensiun ini? Betul betul, ya insya Allah mudah-mudahan, dari pengurus, dari juga, karyawan ya, akan tetap amanah ya untuk memberikan manfaat pensiun terbaik bagi nasabahnya. Pak Nanang, kalau kita bicara terkait dengan kemungkinan investasi, sedikit tadi juga diulas oleh Pak Suheri begitu. Kita tahu ini tingkat bunga acuan Bank Indonesia mungkin masih ada potensi untuk naik ke depannya. Lalu seperti apa ini akan mempengaruhi investasi DPLK ke depan? Ya, baik, jadi kalau kita bicara memang DPLK, itu mayoritas masih dalam bentuk pasar uang ya Mbak Neke ya, kurang lebih sekitar 70% itu di pasar uang. Jadi tentunya dengan peningkatan, suku bunga ya, yang terjadi saat ini, mungkin berdampak positif ya, bukan mungkin sih, pasti berdampak positif terhadap ROI dari DPLK sendiri, karena saya sampaikan tadi 70% majority masih di pasar uang. Dan memang challenge adalah yang terkait dengan di pasar modal ya, kalau kita ngelihat di akhir tahun ini, di mana ekspektasinya dari saham itu naik, tapi kelihatannya sebaliknya yang terjadi gitu ya. Walaupun juga kita juga melihat adanya hal positif ya dengan masuknya uang asing masuk ya untuk membeli SBN. Jadi kalau kalau ditanyakan bagaimana di untuk DPLK di akhir tahun ini dan juga di tahun depan, kemungkinan besar adalah positif ROI-nya akibat dari kenaikan tingkat suku bunga, dan mungkin untuk saham itu akan tetap stabil, stagnan ya untuk penambahannya, namun tidak menutup kemungkinan akan ada penambahan investasi di bentuk SBN.